Hai, salam jumpa lagi dengan Aga Hot Trip. Kali ini Aga Hot Trip akan berwisata ke Pantai Pandawa, Bali. Pantai Pandawa di Bali ini dikenal dengan keindahan alamnya dan juga terdapat tebing dan patung Pandawa. Pantai ini memiliki tebing kapur yang menjulang tinggi dan dihiasi dengan patung-patung 5 tokoh Pandawa dalam pewayangan, yaitu Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, dan Sadewa. Pantai Pandawa di Bali dikenal dengan keindahan alamnya, termasuk tebing kapur tinggi yang dihiasi oleh patung-patung Pandawa, serta pasir putih yang bersih dan air laut yang jernih. Pantai ini juga memiliki fasilitas yang lengkap dan suasana yang ramah bagi wisatawan, termasuk area parkir yang luas, toilet, dan warung makan. Selain itu, terdapat area khusus untuk berenang yang aman dan diawasi oleh penjaga pantai. Pantai Pandawa ini terkenal dengan pasir putihnya yang bersih dari air laut yang jernih, serta cocok untuk berenang dan bersantai. Untuk area berenang, terdapat area berenang yang ditandai dengan bendera merah dan kuning, serta dijaga oleh penjaga pantai sehingga aman untuk pengunjung yang ingin berenang dan bermain di air. Pantai ini juga menyediakan fasilitas yang lengkap seperti area parkir yang luas. Kita lihat area parkir yang luas di sini ya. Juga terdapat toilet umum, warung makan, dan tempat penyewaan kursi di pantai dan juga payung-payung. Pantai Pandawa juga dikenal dengan suasana yang ramah dan hangat bagi para pengunjung, serta relatif tenang dibandingkan dengan beberapa pantai yang berada di Bali. Pada waktu tertentu juga, terutama saat matahari terbenam, dari Sabtu dan Minggu pengunjung dapat menikmati pertunjukan tarik kecak api di Pantai Pandawa ini. Untuk waktu yang terbaik berkunjung ke Pantai Pandawa adalah pagi hari saat udara masih sejuk dan pantai belum terlalu ramai seperti saat ini. Kita berkunjung di waktu pagi hari. Untuk harga tiket wisatawan domestik dewasa itu 15.000, sedangkan untuk wisatawan asing dewasa itu 25.000. Untuk mencapai pantai, pengunjung harus melewati celah tebing yang eksotik yang juga menjadi salah satu daya tarik pantai ini. Saat cuaca buruk atau ombak besar, sebaiknya tidak berenang di area yang tidak diawasi dan perhatikan tanda-tanda peringatan dari petugas pantai di Pantai Pandawa ini. Nah, ini adalah suasana di Pantai Pandawa. Ada jalan pedestrian. Kita bisa berjalan di pedestrian ini sepanjang Pantai Pandawa. Kita melihat biru laut yang cukup eksotik. Dari pedestrian ini terlihat para wisatawan duduk di bawah payung dan kursi santai untuk menikmati pantai. Nah, ini adalah suasana pantai di Pantai Pandawa. Pasirnya yang putih bersih. Ini para wisatawan sedang duduk menikmati indahnya Pantai Pandawa di bawah payung dan di kursi duduk
Selain itu juga mengawasi sanak keluarga yang bermain ke pantai. Banyak anak-anak juga bermain pasir di sini, kemudian bermain air, menikmati air pantai dari Pantai Pandawa ini. Dalam liburan kali ini banyak juga para wisatawan dari domestik maupun dari luar negeri. Nah, ini juga terdapat tempat makan berupa resto yang bernuansa tradisional Bali. Kita bisa makan di sini, minum-minum kelapa muda dan sebagainya. Jadi Pantai Pandawa ini panjang ya, sampai di ujung Bukit Hijau sebelah sana. Nah, ini ada spot foto yang bagus di sini. Nanti kita berfoto di situ. Ini adalah tempat makan yang terdapat di Pantai Pandawa ini. Ada juga berbagai warung-warung makan, menyediakan makanan-makanan khas Bali maupun minuman ataupun makanan-makanan ringan, makanan berat yang bisa kita dapatkan di sepanjang pedestrian Pantai Pandawa ini. Jadi ombaknya ini atau pantainya ini cukup deras ya. Nah, ini kita berfoto di salah satu sudut gubuk atau gazebo Pantai Pandawa. Ini adalah spot-spot foto dengan latar belakang dari Pantai Pandawa ini. Di sini juga kita bisa berfoto keluarga pada gazebo ini. Kita lihat ombak yang cukup deras di belakang ya. Dan ini saya sedang menyusuri Pantai Pandawa dengan pasir putihnya serta derusan ombak yang eksotik, warna pantai biru yang menggoda. Tetapi kita perlu berhati-hati untuk berenang di pantai ini. Jadi Pantai Pandawa ini terletak di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali. Pantai ini terletak di perbukitan dan sering disebut dengan pantai rahasia atau secret beach. Di sekitar pantai ini juga terdapat tebing-tebing yang tadi kita telah lewat. Kemudian pantai ini selain sebagai tujuan wisata juga untuk olahraga air, dimanfaatkan juga untuk budidaya rumput laut karena kontur pantai yang landai dan ombak yang tidak sampai ke garis pantai. Cukup banyak wisatawan juga yang melakukan para layang dari Bukit Tibis hingga ke Pantai Pandawa. Kita bisa melihat di sepanjang pantai ini banyak orang bermain pasir, kemudian
menikmati air laut, tetapi banyak yang tidak berenang ya, karena memang terlihat ombaknya yang cukup besar. Di pantai Pandawa ini kan adalah laut lepas, jadi perlu sekali untuk berhati-hati kalau mau berenang di sini. Di sini juga terdapat penjaga-penjaga pantai dengan pengawasan yang cukup ketat, sehingga para wisatawan bisa lebih aman untuk berenang, tapi dengan memperhatikan tanda-tanda yang diberikan, tanda-tanda keamanan. Setelah menyusuri pantai juga ada pedestrian di sepanjang pantai ini, dari ujung pantai sana sampai ujung pantai yang pantai pertama ini terdapat pedestrian, sehingga kita bisa berjalan di pantai. Mungkin karena kita tidak mau kena pasir pantai, jadi kita bisa jalan di pedestrian ini yang terdapat restoran di sini, hotel, warung-warung makan, dan juga ada fasilitas toilet dan sebagainya yang terdapat di sepanjang pedestrian pantai Pandawa ini. Dan ini kita sedang makan di sebuah warung di pantai Pandawa ini, makan kelapa muda, kemudian makan makanan ringan. Ini adalah suasana pantai bila dilihat dari warung-warung di sepanjang pantai Pandawa. Ini adalah para layang yang juga ramai di pantai Pandawa ini. Para layang ini terbangnya dari bukit-bukit di sekitar pantai Pandawa. Ini kita telah balik lagi ke area parkir untuk melanjutkan wisata kita di sekitar lokasi pantai Pandawa. Nah, kita sedang bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan ke objek-objek wisata lain di pantai Pandawa. Sambil bersantai di parkir, kita melihat para layang Nah, ini adalah salah satu sudut foto di Bukit Kapur Pantai Pandawa. Di sini ada tulisan Pantai Pandawa. Kita bisa melihat pantai juga dari area ini. Sini adalah spot foto di Pantai Pandawa yang cukup menarik. Bisa berfoto keluarga, berfoto sendiri, selfie dan sebagainya, sambil bergaya ala-ala masa kini.
Setelah melakukan sesi foto di spot tulisan Pantai Pandawa, masih di sekitar Pantai Pandawa juga, kita makan siang di sebuah restoran di dekat Pantai Pandawa. Di sini ada berbagai menu makanan, ikan, ayam, ayam betutu maupun ikan-ikan khas Bali. Kebanyakan untuk tempat-tempat makan di Bali, khususnya untuk menu-menu ikan, itu mereka sedapatnya dapat ikan apa yang ditangkap dari pantai atau dari laut, dan mereka hidangkan di situ. Setelah dari restoran, kita kemudian menginap di hotel dekat bandara, karena di saat-saat liburan seperti ini biasanya Bali itu macet banget. Jadi untuk mengantisipasi, kita menginap di hotel dekat bandara. Takut misalnya ada kemacetan panjang yang pernah kita ngalami saat berlibur di Bali pada bulan-bulan Desember seperti ini. Jadi hotel ini memang dipergunakan sebagai tempat transit bagi wisatawan-wisatawan asing maupun domestik untuk menginap di daerah sekitar bandara. Biasanya bagi mereka yang ya seperti kita takut macet, ataupun juga mereka yang hanya transit sementara. Ini saat kita siap-siap untuk kembali ke Semarang. Pagi-pagi kita makan dulu, atau sarapan pagi dulu, sebelum kita akan naik pesawat dan kembali ke Semarang. Ini adalah suasana
restoran hotel, ini adalah area kolam renangnya. Dan sekarang kita bersiap untuk kembali ke Semarang. Ini adalah perjalanan di area Bandara Ngurah Rai. Dan saat ini tidak begitu macet. Jadi suasana agak sepi. Kita lancar sampai ke bandaranya. Ini adalah suasana bandara Ngurah Rai. Ini kita sudah bersiap-siap untuk naik pesawat dan kembali ke Semarang. Ini adalah suasana ruangan di Bandara Ngurah Rai. Ini adalah bandara internasional yang cukup besar dan cukup padat. Ya, termasuknya sangat padat untuk penerbangan domestik maupun penerbangan dari luar negeri. Ini dari bandara kita juga bisa melihat patung Garuda Kencana. Kita bersiap-siap untuk naik pesawat kembali ke Semarang. Ini adalah suasana dari Bandara Ngurah Rai. Banyak sekali penerbangan atau padat sekali penerbangan yang terjadi di bandara ini, sehingga pesawatnya harus antri. Jarak antara satu pesawat dengan pesawat yang lain saat landing maupun saat
terbang itu sangat berdekatan, sehingga kita harus saling menunggu sebelum kita terbang. Ini kita masih ada antrian sebelum kita terbang. Masih ada pesawat yang turun dan naik. Jadi banyak sekali antrian pesawat. Dan di sana adalah gedung dari Bandara Ngurah Rai. Gedungnya berciri khas banget Bali, arsitektur Bali. Sekarang kita udah siap-siap untuk terbang, tapi kita lagi menunggu pesawat-pesawat yang landing. Jadi ini ada antrian pesawat yang panjang untuk terbang maupun untuk landing. Ini kita saja lagi menunggu sebuah pesawat turun atau landing, itu ada pesawatnya turun. Nah, baru giliran kita untuk terbang. Sekarang kita udah bersiap-siap untuk berangkat menuju ke Semarang. Ya, sekarang kita sudah lepas landas. Nah, itu di sebelah sana terlihat pantai Pulau Bali dan juga daratan Pulau Bali. Saat lepas landas dari Bandara Ngurah Rai, cuacanya cukup cerah, berawan. Ini adalah suasana pantai dan Pulau Bali di atas ketinggian sebuah pesawat. Ini adalah suasana kota Bali bila dilihat dari ketinggian saat kita menaiki pesawat. Pelan-pelan kita telah meninggalkan Pulau Bali dan menuju ke Semarang. Setelah sekitar 45 menit penerbangan, kita kemudian melihat daratan Kota Semarang. Ini adalah daratan Kota Semarang. Kita akan landing. Ini adalah situasi Kota Semarang. Keadaan cuaca cukup cerah tapi berawan. Di beberapa tempat terlihat mendung. Jadi ini suasana Kota Semarang bila dilihat dari atas ketinggian sebuah pesawat.
kita bersiap-siap untuk landing di Bandara Ahmad Yani, Semarang. Ini adalah kota-kota atau bangunan-bangunan di sekitar Bandara Ahmad Yani, Kota Semarang. Kita siap untuk landing. Ya, kita telah tiba dengan selamat di Bandara Ahmad Yani, Kota Semarang. Ini adalah suasana bandaranya. Nah, sekarang kita udah masuk ke gedung. Kita udah mendekati gedung dari Bandara Ahmad Yani Semarang. Terlihat dari kejauhan itu adalah gedung Bandara Ahmad Yani Semarang. Merupakan bandara internasional juga. Termasuk masih baru ya bandaranya Semarang ini. Dipindahkan dari bandara lama. Bandara lama dipakai untuk, memang itu kepunyaan Angkatan Udara. Kalau yang ini benar-benar untuk penerbangan domestik maupun internasional. Sekarang kita udah masuk ke gedung Bandara Internasional Ahmad Yani. Nah, kita udah turun, tiba dengan selamat sampai di Bandara Internasional Ahmad Yani. Sampai jumpa di tayangan-tayangan Aga Hot Trip selanjutnya. Salam sehat buat kita semua. Ciao.